Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang menunaikan hajat umat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, beserta para pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara, Bapak Danrem, Bapak Hakim Tinggi, Bapak-bapak para pimpinan instansi vertikal yang semuanya sesungguhnya adalah ulul amri, yang dalam ajaran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini semua jadi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya hormati, guru-guru saya, senior-senior saya, para tuan guru, para asatidz, hafizakumullah wa akramakumullah, yang saya muliakan dan saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur dan jamaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, benar-benar kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kami syafaat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Muhammad Zainul Majdi, saya senang dan bersyukur bisa duduk bermajelis bersama-sama memperingati Maulid Rasul dengan semua saudara-saudara saya, warga Riau, warga Pekanbaru, jamaah Masjid An-Nur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya senang bapak-bapak saudara? Karena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang memang sangat istimewa. Coba kita renungkan bapak-bapak, ibu ya. Kita renungkan dalam-dalam. Kita ke masjid, kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan di masjid ini. Nabilah yang mengajarkan kita, bahkan mulai dari doa masjid, masuk masjid, supaya Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita beribadah, mengisi waktu kita di masjid. Di luar masjid juga demikian. Siapa? Coba bapak-bapak ibu renungkan betul-betul ya. Siapa yang memberikan kita tuntunan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi. Kita masuk kamar mandi, diberitahu kita caranya. Kita membuang kotoran yang ada di badan kita, diberitahu kita caranya. Bahkan kita bergaul dengan pasangan istri kita dengan istri kita, atau istri dengan suami, diberitahu juga caranya oleh Rasul. Ke pasar, menunaikan hak dan kewajiban, bertransaksi, diajarkan oleh Rasul. Semua rangkaian waktu demi waktu, detik demi detik, masa demi masa dalam kehidupan kita
itu tidak pernah sunyi dari hidayah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanatikal lati baharnal a'yuna. Ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Al-A'yad, semua hari raya. Lailatul Qadar itu dengan semua kemuliaannya, hari raya itu dengan semua kebahagiaannya, wal mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan semua hikmah-hikmahnya, itu sampai kepada kita adalah melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita tidak boleh putus untuk bersyukur kepada Allah mendapatkan karunia dan nikmat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur Bapak Ibu. Kalau saya misalnya pergi ke Pekanbaru, ya, kalau saya berangkat ke Pekanbaru ini mungkin bisa lebih dari satu jalur. Ada banyak rute untuk sampai ke Pekanbaru. Ada rute yang misalnya kalau kita dari Jakarta kita bisa direct langsung ke Pekanbaru. Kalaupun mau muter lewat Surabaya, bisa kita muter lewat Surabaya. Kalaupun mau berjalan melalui jalur yang lain, mungkin masih ada jalur yang lain. Melalui Medan mungkin atau jalur yang lain. Udara ada, darat ada, laut ada. Tapi kalau keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita selamat dunia akhirat, maka setelah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu jalur. Itulah namanya jalan ad-dinul islami as-siratul mustaqim, jalan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jalur yang lain setelah lahir beliau. Kalau sebelum beliau lahir itu ada beragam jalur, tapi setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu jalurnya. Itulah jalur beliau. Syukur, alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk menempuh jalur itu. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat yang paling besar, mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Dengan hidayah ini bapak-bapak ibu ya, coba renungkan. Dengan hidayah ini kita punya modal yang sama. Orang Riau kita ini, ya, jauh dari tempat lahirnya Islam. Tapi dengan hidayah ini kita punya modal yang sama dengan para sahabat Nabi dulu. Punya modal yang sama dengan para ulama dulu. Apa modal yang sama itu? Modal yang sama itu adalah iman dan Islam. Ibaratnya kalau kita orang Indonesia ini bapak-bapak ibu ya, apa makanan kita yang paling pokok itu? Nasi, ya. Makanan yang paling pokok itu nasi. Maka ibaratnya hidayah iman itu seperti nasi yang sudah ada di piring kita. Semua dapat, sudah ada nasinya, sama diberikan. Sahabat dulu ibaratnya dapat sepiring nasi, yaitu iman Islam itu. Kita juga sekarang dapat sepiring nasi yang sama, berasnya sama, nasinya sama. Cuman memang lauknya beda-beda, ya. Nah itulah tantangan kita. Ya. Ibaratnya setelah ada hidayah iman Islam itu, mari kita lengkapi dia dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak. Tadi saya di takrim ya, dengan keramah tamahan dari Bapak Gubernur, saya dipersilahkan makan malam di kediaman beliau. Di situ ada nasi. Setelah nasi yang jadi pokok itu ada pilihan.
Saya pilih ikan patin, ya, karena ikan patin Riau itu memang paling enak. Saya ambil ikan patin, saya lihat teman saya Ustadz Zulhendri, dia tambah ambil lauk yang lain. Tapi modalnya sama, nasi dulu. Ibaratnya itulah Nabi SAW kasih kita hidayah iman. Udah sampai hidayah iman, tinggal bagaimana sekarang kita memperindah hidangan itu dengan lauk pauk yang semakin membuat hidangan itu menjadi lezat dan bermanfaat. Maka hidayah iman dari Allah melalui Rasul SAW itu tinggal kita lengkapi saja. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu satu rahasia, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Satu rahasia yang disampaikan oleh para ulama, bahwa siapapun umat Nabi SAW itu, dimanapun dia hidup, bagaimanapun keadaannya, dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena sudah dapat modal pokok yang sama. Maka dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia mengatakan, ummati kal matar la yudra awwaluhu khair am akhiruhu. Umat saya ini seperti air hujan, tidak diketahui tetesan mana yang lebih baik dibanding yang lain. Kalau hujan turun, bapak-bapak, ibu, ya. Ini kalau saya tanya bapak-bapak, ibu, kalau hujan turun hujan, kemudian hujan lama, hujan lebat, apa segala macam, terus kemudian padi itu mulai tumbuh, tunas itu mulai keluar dari tanah. Kalau saya tanya, tetesan yang mana yang menumbuhkan tunas itu? Tetesan yang mana, bapak-bapak? Tetesan yang pertama kah? Atau tetesan yang kedua kah? Atau tetesan yang ketiga kah? Atau tetesan yang ke-1000? Wallahu alam. Karena semuanya menyampur, semuanya turun, tetesan demi tetesan, sehingga keseluruhannya itulah yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Itulah umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sekarang 1443 Hijriah, artinya kalau Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah, artinya 1433 Hijriah. 1433 Hijriah Nabi telah meninggalkan kita. Sudah hampir 1500 tahun jaraknya. Tapi walaupun demikian, bapak-bapak dan ibu, walaupun sudah lebih dari 1000 tahun kita terpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap mampu, punya peluang untuk berbuat baik, berprestasi, dan memberikan kemanfaatan untuk Islam dan untuk umat manusia, seperti masa sahabat dulu. Kenapa? Modalnya sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul tadi, ibarat air hujan, ya. Tidak diketahui, artinya semua berperan. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama saya mengajak kita untuk mari kita syukuri. Alhamdulillah. Artinya kita ini siapalah kita, ya. Kita ini jauh dari para sahabat dulu, jauh dari para tabi'in. Kualitas kita jauh sekali dibanding dengan orang-orang hebat yang bersama Rasul. Tapi alhamdulillah kita dikasih nasi yang sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita lengkapi saja, ya, dengan lauk pauk yang layak. Ibaratnya iman itu kita lengkapi dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan jalan kehidupan yang baik, sehingga dia menjadi sesuatu yang lengkap. Seperti dulu para sahabat Rasul beserta orang-orang yang berjuang untuk Islam di awal-awal Islam. Alhamdulillah. Lalu setelah kita bersyukur, Bapak Ibu, ya, kesyukuran ini
kesyukuran ini melahirkan kegembiraan. Nah, kegembiraan inilah yang terwujud malam hari ini, alhamdulillah, dari tempat-tempat yang jauh ya. Saya yakin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan para pimpinan kita di sini, para asatidz, kita punya 1001 kesibukan ya. Kita bukan orang yang tidak punya pekerjaan, punya kesibukan. Ibu-ibu juga saya yakin ya. Apalagi ada bawa anak juga tadi, anak-anak. Jam-jam segini ini kan juga jam untuk anak-anak kita istirahat, tapi datang kemari melangkahkan kaki. Ini bagian dari menampakkan kesukacitaan karena mendapatkan karunia. Kesukacitaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesukacitaan kita bisa masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi ini. Ada pertanyaan, Nabi dulu tidak pernah bermaulid. Betul, tapi tidak pernahnya bermaulid dalam bentuk seperti ini bukan berarti menampakkan kesyukuran itu dilarang. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita saja kalau punya anak, nih, kita kalau punya anak lahir, ya, kita punya anak, istri kita melahirkan, kita berusaha dengan sekemampuan kita untuk apa? Beli kambing. Kita beli kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Kita bawa ke rumah, kita sembelih. Lalu kita berikan kepada orang-orang, tetangga-tetangga, kita bagi makanan. Itu untuk anak kita yang lahir, karena senang kita. Ini yang lahir adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Coba saya tanya, lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Ya Allah, tidak ada perbandingannya. Maka ketika agama mengajarkan kepada kita, pada saat kelahiran itu, suatu kelahiran kita terima dengan kesyukuran, lalu kita akikahkan kambing sebagai tanda kesyukuran, itu sesungguhnya suatu pendidikan kepada kita bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, itulah kelahiran yang paling bernilai bagi seorang manusia. Dan karena itu kelahirannya pantas untuk terus-menerus kita peringati. Kita peringati dengan kesukacitaan. Makanya Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu tidak banyak ngaji kitab yang tebal-tebal, ya. Mereka tidak mengajarkan, katakanlah misalnya kitab-kitab fikih yang tebal-tebal atau kitab-kitab hadis yang tebal-tebal. Mereka biasa mengajarkan yang sederhana, yang ringkas, tetapi mereka mengajarkan adab demi adab yang diperlukan, terutama beradab dan berakhlak kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditradisikan kita bermaulid, ya, untuk menampakkan kesukacitaan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang namanya Abu Lahab. Ini luar biasa jahatnya kepada Rasul, walaupun dia keluarga Nabi, ya. Sampai di dalam Al-Quran dikekalkan namanya, Tabbat yada Abi Lahab, ya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abi Lahab, sampai ada dalam Al-Quran. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam riwayat disebutkan bahwa setiap malam Senin Abu Lahab itu azabnya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Ini riwayat yang banyak ulama mengatakan riwayat yang hasan, riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa diringankan azabnya? Karena ada satu sebab. Dulu ketika Nabi SAW itu lahir, karena Abu Lahab ini adalah saudara dari ayahnya Nabi, maka dia senang saudaranya itu punya anak. Lalu dia panggil seorang budaknya yang namanya Suwaibah. Dia katakan kepada budaknya, Suwaibah sini. Begitu Suwaibah datang, kata Abu Lahab, saya malam ini lagi senang karena saudara saya istrinya melahirkan, saya punya keponakan.
Karena senang saya itu, Suwaibah, saya bebaskan kamu. Kamu sudah jadi bukan budak lagi, silakan pergi, kamu menjadi orang yang bebas. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Walaupun kemudian ketika dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dewasa dan diutus sebagai nabi, dia menjadi penentang yang luar biasa. Tapi kebaikannya dan kesukacitaannya itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu Abu Lahab. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim? Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kegembiraan kita, ya, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita ikhlas hadir di tempat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Islam itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, Islam itu tidak selalu berbanding lurus dengan rajinnya kita beribadah untuk kemudian mendapatkan surga. Tidak mesti. Banyak riwayat di mana orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi hatinya ikhlas, hatinya baik. Dia hatinya baik kepada sesama muslim, dia hatinya baik dan selalu mencintai Rasulullah SAW, maka dia dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, tapi dengan penuh kecintaan kita lakukan. Mudah-mudahan malam ini termasuk diantaranya, itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah, kita gembira, alhamdulillah. Maka yang tertinggal setelah kesyukuran dan kegembiraan itu adalah kita belajar meneladani Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa akhlak Nabi? Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul itu? Sayyidah Aisyah jawab sederhana sekali, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itulah gambaran yang terbaik Bapak-bapak Ibu ya. Kalau kita mau tahu bagaimana cara kita untuk berlaku kepada ayah ibu kita, lihat di Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, kita buat baik sama orang tua. Fala taqul lahuma uffin, jangan kasar ucapan kita. Waqfid lahuma janahadzulli, jangan sombong walaupun kita misalnya sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang pintar. Itulah akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang lain, apalagi kepada sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan tuntunan Al-Qur'an. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Tidak suka menggibah satu sama lain, mencari-cari kekurangan saudara. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ingin belajar tentang akhlak Nabi yang mulia, bukalah Al-Qur'an kita. Bukalah Al-Qur'an kita. Kita baca dengan kesungguhan, ayat demi ayatnya. Insya Allah kita akan jumpa dengan akhlak Rasul dalam Al-Quran itu. Nabi SAW ini dalam konteks bermasyarakat ya, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Bagi kita yang kadang-kadang merasa bahwa ini dunia kok kayak begini sekarang ini. Ini kok masyarakat ini banyak sekali kejadian-kejadian, kemaksiatan, hal-hal yang tidak baik kok terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana saya mesti menyikapinya? Mari kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata min anfusikum itu kata para ulama, salah satu maknanya adalah bahwa Nabi selalu bersama dengan masyarakatnya, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat, tidak pernah lari dari masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Dulu pada saat beliau di Mekah, di sekeliling Ka'bah itu penuh ratusan patung dan berhala, tapi Nabi tetap sholat di situ. Jadi Nabi tetap sholat, tetap menunjukkan tauhidnya,
walaupun di situ ada ratusan berhala. Nabi tidak menunggu Ka'bah itu harus bersih dulu baru kemudian beribadah di situ. Walaupun dalam situasi luar biasa di Mekah pada waktu itu, beliau istiqomah untuk menunaikan apa yang menjadi tuntunan. Artinya apa untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa sekarang? Akhlak Rasulullah ini mengajarkan kita bahwa di dalam situasi sesulit apapun, kita tetap harus mentradisikan kebaikan. Jangan menjauh. Ada sebagian di antara kita ketika melihat keadaan masyarakat yang bermacam-macam hal-hal yang tidak baik terjadi di situ, dia menarik diri dan tidak mau terjun untuk merubah keadaan itu. Bukan seperti itu akhlak Rasul. Sehingga kalau misalnya kita di tengah masyarakat, misalnya di Riau, dimanapun lah, kan selalu ada hal-hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu tugas kita. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu agenda yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, seorang muslim yang mau untuk melakukan sesuatu yang beresiko terhadap dirinya, bisa jadi beresiko terhadap kehormatannya, karena ketika melakukan sesuatu itu dia bisa jadi difitnah, tapi dia tetap lakukan karena untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebut bahwa orang seperti itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu kalau di depan bapak-bapak, ini ada pemimpin-pemimpin kita, doakan saja bapak-bapak, ibu. Pemimpin-pemimpin kita ini adalah orang-orang yang tahu bahwa jabatannya itu punya resiko, tapi tetap dia laksanakan, karena memang agama memerintahkan kita seperti itu, menunaikan amanah dengan baik. Maka ketika ada resiko-resiko dan tantangan itu, tapi tetap dihadapi dengan baik, dengan tidak meninggalkan tuntunan-tuntunan agama, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan suatu jihad dan perjuangan yang besar untuk umat. Saya ingin mengajak kita semua, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang melaksanakan amanah-amanah, entah itu amanah sebagai pendidik atau guru, atau amanah sebagai birokrat, pegawai ASN misalnya, atau amanah sebagai tentara, TNI, amanah sebagai penjaga keamanan negara, Polri, dan amanah-amanah yang lain. Kita lihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan dengan pandangan melecehkan. Jangan dengan pandangan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak baik, apalagi na'udzubillah min dzalik. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang mau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya bisa beresiko terkena oleh suatu fitnah, suatu hal yang tidak baik, tapi dia tunaikan untuk kepentingan umat, maka sungguh dia telah berjuang dan telah berjihad di jalan Allah. Saya menyampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bukan karena saya pejabat, tidak. Saya sudah selesai bertugas, Saya masyarakat biasa seperti sebagian kita. Tapi saya pernah merasakan selama 10 tahun bertugas sebagai gubernur, bahwa memang tantangan dan fitnah itu luar biasa besarnya.
Dan salah satu yang bisa membantu seorang pemimpin untuk bisa melewati tantangan dan fitnah itu dengan baik adalah doa-doa dari masyarakatnya. Doa-doa dari bapak-bapak dan ibu. Alhamdulillah, dalam Al-Quran kita bisa banyak sekali meneladani akhlak-akhlak yang diamalkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya adalah kebaikan. Tidak ada tuntunan Rasul yang kemudian ternyata membawa kerugian bagi manusia, tidak ada. Dulu bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita ketawa atau menganggap remeh ungkapan at-tuhuru syatrul iman yang sering diungkapkan dengan bahasa an-nazafatu minal iman, walaupun hadis yang sahihnya itu at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Kita anggap biasa saja. Kita pikir konteksnya hanya kalau kita sekedar berwudu saja. At-tahuru syatrul iman itu kaitannya dengan kita berwudu, ingin sholat maka harus berwudu dengan baik. Kita anggap remeh. Ternyata sekarang terbukti ya, bahwa pola hidup yang sehat, cuci tangan dengan baik, menjaga kebersihan, itu menjadi sebaik-baik ikhtiar yang melindungi kita dari penyakit. Jadi setelah 1000-an tahun ya, perkembangan teknologi ternyata kembali kepada apa yang Rasul sampaikan, bahwa kebersihan diri itu adalah pangkal dari keselamatan kita. Dan banyak lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin lama semakin nyata kebenarannya. Karena itu bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita mempelajari Al-Quran sebagai bagian dari menghidupkan gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, anak-anak kita didik untuk mencintai Al-Quran, itu artinya kita mendidik dia untuk dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak usah atau tidak perlu yang sulit-sulit Bapak Ibu ya, di dalam kita mengamalkan atau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memang tidak pernah ingin menyulitkan umatnya. Jangankan umatnya, musuhnya pun tidak mau dipersulit sama Nabi. Coba kita lihat pada saat Fathu Makkah, ketika semua orang dikumpulkan, orang-orang yang dulu menjahati Nabi, yang luar biasa kejam bengisnya kepada Nabi, Nabi sederhana saja, izhabu fa antumut tulaqa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya maafkan ya, pulang ke rumah. Tidak ada nama balas dendam hari ini. Itu kepada musuh, kepada orang yang berbeda. Dulu dikisahkan ada delegasi orang-orang Kristen datang ke Madinah dari Najran. Ketika datang ke Madinah itu, mereka sampai di Madinah, tiba-tiba asar pada hari itu mereka harus beribadah. Mereka harus beribadah. Maka kemudian mereka mulai ibadahnya di masjid Nabi. Sahabat kaget. Ada yang mau melarang. Nabi ingatkan, biarkan. Lalu diberikanlah ruang oleh Rasul, mereka melaksanakan ibadah mereka di masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu ada di Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Artinya apa? Nabi tidak pernah menyulitkan siapapun. Musuh-musuhnya orang yang berbeda dengan beliau, apalagi kepada kita umatnya. Karena itu hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua mengandung kemudahan dan kelapangan. Dulu dikisahkan pada saat beliau sampai di Madinah itu 6 bulan beliau keliling dari gang ke gang. Madinah itu kan semacam desa ya. Rumahnya itu ada gang-gangnya, ada kelompok-kelompoknya. Nabi jalan sebelum subuh dari rumah ke rumah menyampaikan 4 hal. Apa yang beliau sampaikan? Afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasu niyam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, afsyus salam, ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya, tebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, siapa yang punya kelebihan rezeki, berbagilah kepada tetangga dan sahabat. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Lalu yang keempat, kalau sehat, kalau mampu, malam-malam bangunlah untuk sholat malam pada saat orang lain sedang tidur. Itu 6 bulan Nabi hanya menyampaikan itu keliling dari jalan ke jalan di gang di kota Madinah untuk membangun akhlak yang baik. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang rumit. Islam itu bukan sesuatu yang sulit. Islam itu sangat mudah kita amalkan apabila ada kerendahan hati dan keikhlasan kita untuk mengamalkan. Afsyus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wassallu bil lail wan nasu niyam. Nah, dengan hadis Rasulullah SAW ini saya tutup penyampaian saya dengan harapan mari kita amalkan, ya. Sesuatu yang sederhana, tapi kalau terus kita amalkan sebagaimana Nabi mengamalkannya berbulan-bulan, berkeliling setiap malam, tebarkan perdamaian, berbagilah rezeki apabila ada kelebihan, sambung silaturahim, dan jangan lupa tawajuh kepada Tuhanmu minimal 2 rakaat di tengah malam. Itu sumber-sumber keberkahan. Terima kasih, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.